Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya al-hasanatu minallah, mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, maka apabila salah seorang di antara kalian bermimpi hal yang disukainya, fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu, maka janganlah ia menceritakannya kecuali kepada orang yang disukainya. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila dia bermimpi yang buruk, yang tidak disukai, falyata'awwadz billahi min syarriha, maka mintalah pelindungan kepada Allah, min syarriha, dari kejahatannya, wa min syarris syaitan, dari kejahatan setan, wal yakfil thalathan, kemudian dia meludah 3 kali. Wala yuhaddits biha ahadan, dan mimpi buruk tersebut tidak diceritakan kepada siapapun. Fa innaha lan tadurrahu, niscaya mimpi tersebut tidak akan mencelakakannya. Di dalam hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau kita bermimpi yang baik, mimpi yang terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya, itu berarti mimpinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh mimpi yang baik? Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan ciri-ciri yang benar sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan itu mimpinya benar.
mimpi mengerjakan amal soleh, sholat, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, yang baik-baik, maka itu minallah, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mimpi itu baik, ya, maka jangan diceritakan kepada orang yang tidak disukai, orang yang benci kepada kita. Sudah terkenal orang ini nggak suka dengan kita, maka jangan diceritakan kepada dia. Ya. Tapi boleh illa man yuhibbu. Kita ceritakan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang amanah, orang-orang baik, ya, orang-orang yang insya Allah malah justru mendoakan kebaikan atas mimpi tersebut. Jadi memang kalau mimpi baik dari Allah boleh diceritakan, tapi syaratnya adalah kepada orang-orang yang disukainya, orang-orang yang baik, ya. Tapi kalau pada orang yang tidak baik, yang benci dengan kita, jangan diceritakan hal itu. Kemudian kalau mimpinya buruk, wa idza ra'a ma yakrahu, mimpinya buruk, maka diperintahkan falyata'awwadz billahi min syarri wa min syarri syaitan. Maka wal yata'awwadz billah, berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan mimpi itu, supaya tidak menghantui diri kita, pikiran kita, akhirnya malah berpikir negatif, yang kalau berpikir negatif itu berpengaruh terhadap kita. Dia ada orang-orang yang kemudian ketakutan luar biasa ketika mimpi buruk, hanya menghantui pikirannya, menghantui psikologinya, malah akhirnya terjadi yang awalnya nggak apa-apa begitu. Maka minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan mimpi tersebut, wa min syarri syaiton, dan dari kejahatan syaitan. Ya. Kenapa? Karena mimpi-mimpi buruk itu biasanya berasal dari setan. Biasanya orang malam-malam mau tidur tidak melakukan sunnah yang dicontohkan Rasulullah atau diperintahkan Rasulullah. Karena sunnahnya mau tidur itu berwudu. Ya, tapi memang biasanya abot, kayak saya sendiri juga gitu. Harap turus ngantuk kon wudu. Nah, abot. Tapi memang itu sunnahnya gitu, wudu. Nah, kemudian silakan berbaring dari lambung kanan, ya, lambung kanan itu berarti sisi kanan ini. Terus kemudian silakan membaca doa, kemudian berzikir. Zikirnya adalah membaca triple kul, ya. Jadi qul huwallahu ahad atau al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq atau al-falaq, dan qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Ditiup, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita yang terjangkau dengan telapak tangan. Nah, itu memang sunnahnya begitu, 3 kali. Setelah itu membaca ayat kursi. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Itu nanti insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga dari semua mara bahaya, baik dari makhluk yang kelihatan, manusia jahat, binatang-binatang, dan seterusnya. Nanti Allah akan jaga itu. Kalau Allah tidak jaga, kan begitu mudah binatang itu juga umpamanya mau memberikan efek buruk kepada kita. Apa digigit tikus, apa mungkin digigit apa gitu kan bisa jadi. Tapi alhamdulillah kita tidur kadang nggeletak-nggeletak, ya alhamdulillah aman selamat karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk adalah makhluk yang tidak kelihatan, dari jin jahat, dari setan. Orang-orang yang membaca ayat kursi ketika mau tidur maka Allah akan jaga. Jadi orang yang tidak suka mau menyantet,
mensihir, mentenung, teluh gitu ya. Pokoknya mau berbuat jahat dengan bantuan jin atau setan, maka Allah akan jaga. Allah akan jaga. Orang mempan istilahnya. Disantet kira mempan. Kenapa namanya? Karena Allah yang menjaganya. Ya, sebab mau tidur itu dia membaca doa sekaligus tadi ayat-ayat yang tadi kami sampaikan. Allah akan berikan perlindungan. Allah yang menjaganya. Maka ini kita baca itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu lama, 5 menit gitu aja sudah cukup, gitu ya. Cuma sayangnya memang ya setan nggak suka, sehingga ya tidur gitu aja. Tidurnya karena capek nonton HP, capek ditonton TV, nonton TV kecapean tidur. Jadi akhirnya nggak baca doa orang kayak gini tuh, itu ya ketiduran masalahnya. Nah, maka mungkin saja kemudian akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, salah satunya mungkin ya, ada orang-orang jahat yang tidak suka mensihir, mempan. Itu. Nah, sihir itu rata-rata dikirim di malam hari. Biasanya sebelum jam 1 malam, biasanya jam 11, jam berapa gitu. Karena saat-saat itu setan itu lagi suka-sukanya bergentayangan, nah istilahnya gitu, bahasa gampangnya. Itu ya. Nah, jadi setan-setan jahat, ya jin-jin jahat begitu itu dikirim oleh dukun tertentu begitu, yang kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah maka bisa jadi kemudian terkena. Nah, minimalnya adalah mimpi buruk. Mimpi buruk dikejar-kejar macan, kejar-kejar ular, kejar-kejar makhluk sangat besar dan seterusnya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu biasanya dari setan. Nah, kalau mimpi-mimpi buruk kayak gini jangan diceritakan kepada siapapun. Ya. Terus juga jangan berpikir negatif. Udah itu ya mimpi gitu aja sudah. Nah, sementing kemudian setelah itu dia meludah ke kiri 3 kali. Meludah ke kiri 3 kali. Ya tanpa ludah, hanya cuh gitu aja 3 kali. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, namanya gitu minimal. Atau minimal ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minimal kayak gitu. Ya. Maka insyaallah nanti mimpi buruk itu tidak akan berakibat buruk juga pada kita. Dikatakan oleh Rasulullah tadi itu bahwa fa innaha lan tadurruhu. Niscaya mimpi tersebut tidak akan mencelakakannya. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain banyak disampaikan idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha. Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi hal yang disukainya, berarti mimpi-mimpi yang baik, fa innaha minallah, maka itu dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha, disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu boleh menceritakan. Ceritakannya kepada orang yang baik-baik. Ya. Kemudian hadis yang lain juga disampaikan an Jabir radhiyallahu an. Dari Jabir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi, ya, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha, mimpi yang buruk, falyabsuq an yasari salasan, maka meludahlah ke kiri 3 kali, ya. Wal yasta'idz billahi minasyaitoni salasan, kemudian apa? Beristiadzah, minta perlindungan kepada dari setan salasan 3 kali. Jadi minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Wal yatahawwal an jambihi alladzi kana alaihi, kemudian ubahlah posisi, ya, tidur semula. Jadi kalau tadinya posisinya lagi
di sebelah kiri berarti ganti ke sebelah kanan atau sebaliknya. Jadi terlentang ya ganti miring, gitu. Jadi diubah posisi tidurnya. Jadi dalam riwayat yang lain malah diperintahkan falyakum falyusolli. Jadi kalau mimpi buruk bangkit, bangun, falyusolli, kemudian sholat. Hadis riwayat Muslim. Cuman biasanya kan kosong ya, kemudian kan terus sholat gitu ya. Minimalnya tadi maca ta'awudz 3 kali, kemudian ganti posisi tidur semula. Ya, kalau berbaring sebelah kanan ganti berbaring sebelah kiri, atau sebaliknya, atau kemudian ketika terlentang ya diganti ke sebelah kanan dan seterusnya. Gitu ya. Terus kemudian dalam hadis yang lain dikatakan juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat. Wahai manusia, tidak tersisa dari tanda kenabian kecuali al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Para sahabat bertanya, apa itu mubasysyirat wahai Rasulullah? Qala ar-ru'ya as-salihah, yaitu bermimpi yang benar. Jadi kalau mimpinya benar, baik, ya maka silahkan bisa bergembira, berbahagia. Tuh. Kemudian kalau bermimpi kepada Nabi, bermimpi bertemu Nabi, ya, asalkan cirinya benar, itu berarti benar. Karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol tasammau bismi wala taktanu bikunyati. Berilah nama seperti namaku. Jadi kalau salah satu sunnahnya kayak nama anak laki-laki seperti namanya Nabi. Muhammad siapa? Muhammad dan seterusnya. Nah, itu ya. Karena ada perintah tasammau bismi. Berilah nama seperti namaku. Jadi Ahmad, Hamid, Muhammad itu dari satu kata yang sama. Atau Al-Mustafa, karena Rasul kadang disebut Al-Mustafa, namanya Mustafa siapa dan seterusnya. Itu perintahnya gitu, tasammau bismi. Berilah nama seperti namaku. Wala taktanu bikunyati. Akan tapi janganlah bergelar seperti gelarku. Rasulullah bergelar apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya dan lain sebagainya. Banyak gelar-gelar Rasulullah SAW yang terbaik. Maka tidak boleh gelar itu diberikan kepada orang-orang biasa mestinya, karena ya jauh itu ya antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau namanya dipakai malah ada perintahnya. Wa man ro'ani fil manam, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, faqad ro'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana, karena sungguhnya syaitan, la yatamatsalu fi surati, itu tidak dapat menjelma menyerupaiku. Jadi setan itu tidak bisa menjelma menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau bertemu Rasul dalam mimpi, berarti itu benar. Asalkan betul cirinya. Contoh kok, saya ketemu Rasul, rambutnya gundul, berarti nggak tenanan nih, itu maksudnya. Karena nggak ada dalam hadis kalau Rasulullah rambutnya gundul itu nggak ada. Ini berarti ya bukan hal ini. Tapi kalau ciri-cirinya sudah ada dalam hadis-hadis sahih, dalam tarikh dan sejarah yang sahih, berarti tenanan. Tapi kalau tadi itu nggak cirinya kayak gitu. Ya. Jadi kalau mimpi ketemu Rasul, maka betul itu ketemu Rasul. Karena setan tidak bisa menyerupai, ya, menjelma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, dan barang siapa yang berbohong atasku dengan sengaja, maka sediakanlah untuknya tempat di neraka. Jadi kalau berbohong atas nama Rasul, itu dia masuk neraka. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita bermimpi, ya,
itu ketika diceritakan kepada orang yang berpotensi hasad atau dengki, atau barangkali juga orang yang bodoh, maka itu akan bisa membawa efek negatif atau buruk. Maka jangan diceritakan kepada orang-orang yang akan hasad, akan iri, dengki. Ketika kita bercerita kepada orang-orang yang tidak baik tadi itu. Nah, ceritanya pada orang-orang yang baik saja. Gitu ya. Kemudian juga bahwa ketika kita bermimpi, ya, kemudian mimpi itu buruk, di dalam hadis riwayat Abu Dawud disampaikan a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa ayyahburun. Nah, ini doanya. Jadi kalau doa mimpi buruk kemudian terbangun, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min ghadabihi, dari kemarahannya, wa iqabihi, dari siksaannya, wa syarri ibadihi, dari kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dari godaan syaitan, wa ayyahdunu, serta kehadiran mereka, kehadiran setan maksudnya. Nah, kita berlindungnya kayak itu. Nah, yang mana orang apal ya sebenarnya tadi ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minimal itu. Atau mungkin kalau a'udzu bikalimatillahi tammah itu insyaallah hafal. Ya, itu maka ya baca itu aja sudah. Nah, minimalnya itu baca itu. Maka insyaallah nanti tidak akan membahayakan diri kita. Nah. Kemudian sekarang bagaimana terkait dengan takwil mimpi? Ya, takwil mimpi berarti tafsir mimpi. Kita mimpi ceritakan pada orang, kemudian akhirnya ditakwil, ditafsiri. Oh, nek mimpi ini ketemu apa? Burung mamanya. Oh, nanti untuk rezeki mamanya. Lah itu piye kaya ngono kuwi. Gitu ya. Umpama itu ya. Nah, bahwa kita semuanya tentunya kepengin agar mimpi-mimpi yang baik, menggembirakan, membahagiakan itu betul terjadi. Gitu ya. Kalau mimpinya baik. Sebaliknya kalau mimpinya buruk, berharapnya ya tidak terjadi. Nah, menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyampaikan di kitabnya Madarijus Salikin, barang siapa yang menginginkan mimpinya menjadi mimpi yang indah dan membahagiakan, maka hendaklah ia berusaha untuk selalu jujur. Jadi, nek pengen mimpi apik dadi wong jujur. Masalah mimpi apik. Nah, memakan hanya yang halal. Jadi sing masuk ke perut kita itu hanya makanan minuman, baik dari cara mendapatkannya maupun dari zatnya yang halal. Ya. Kemudian menjaga dan menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah itu, maka nanti insya Allah kalau pengen mimpinya baik. Menjauhi larangan Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidur dalam kondisi bersuci, berarti wudu sih. Menghadap kiblat. Jadi kalau kepalanya sebelah utara, maka dia tidur dengan lambung kanannya. Sunnahnya begitu. Kemudian setelah itu apa? Berzikir hingga matanya menutup. Nah, dibaca istighfar sing akeh, astagfirullah, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sampai kemudian tertidur. Nah, maka mimpinya insya Allah menurut Imam Ibnul Qayyim ya, tidak akan dipenuhi dengan kedustaan dan keburukan. Artinya dia nanti akan mimpi dengan mimpi yang baik-baik. Ya, itu. Nah, coba panjenengan kalau mimpi yang buruk, coba dipikir, oh paling mungkin itu tadi. Pas mau tidur nggak baca doa, pas mau tidur nggak zikir, pas mau tidur nggak baca ayat kursi dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi begitu.
Kemudian mimpi yang terbaik itu adalah mimpi di waktu sahur. Ya. Kenapa? Karena ketika di waktu sahur, dalam hadis itu Allah turun ke langit dunia. Artinya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam penuh rahmat itu di waktu-waktu sahur. Karena saya itu orang sangat dekat dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Sedangkan mimpi buruk biasanya sering terjadi itu setelah Isya. Ya. Karena waktu Isya, maghrib Isya itu adalah waktu saat setan atau jin itu berkeliaran. Makanya nih wong-wong wong kuno biyen nek maghrib ngono ki ndang ya nutup pintu, nutup jendela. Ada perintahnya memang. Jadi ketika masuk waktu maghrib itu silahkan ditutup jendela, pintu, termasuk ina itu apa namanya, wadah-wadah. Itu suruh ditutup memang. Ada perintahnya. Nah, itu ya. Wayah sendekolo jane, sendekalan di tempat saya itu. Aja dolan-dolan kok kena kerasukan setan. Nah, saat itu memang setan atau jin-jin itu pada berkeliaran memang. Kemana metu, pada metu. Golek mangsa istilahnya begitu. Nah, biasanya orang-orang yang tidur kayak gitu tidak baca doa. Nah, jam-jam kayak gitu malah mimpi buruk biasanya. Aku nih terus sore malah ngimpinya jelek. Nah, karena tidurnya nggak baca doa biasa jadi. Nah, itu begitu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan terkait dengan takwil, ya, itu tentunya harus sesuai dengan kaidah dalam takwil mimpi yang benar. Ya. Jadi mentakwil, memberitahu kandungan mimpi itu tidak asal, tidak asal. Dan memang ada ilmunya. Nah, saya memang tidak mempelajari hal ini. Orang-orang tertentu mempelajari secara mendalam terkait dengan takwil mimpi. Ada ulama-ulama tertentu yang mempelajari hal ini. Dan ini ketika dia mentakwilkan maka bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga salah. Namanya juga mentakwilkan, kan nggak tahu barang gaib itu. Tapi memang takwil mimpi itu pernah terjadi kepada di zamannya Nabi Yusuf. Ya. Di zamannya Nabi Yusuf, di surat Yusuf itu disampaikan ya, bahwa ketika kedua penghuni penjara, ketika di penjara itu kan ada orang yang bermimpi kemudian minta kepada Nabi Yusuf kemudian ditakwilkan. Termasuk rajanya juga dulu pernah bermimpi. Ya. Kemudian mimpinya ditanyakan kepada siapapun, kemarin tukang dukun paranormal terhebat pun nggak ada yang tahu. Tapi tahunya ketika diceritakan kepada Nabi Yusuf. Ada dalam Al-Quran kisah ini. Ditakwil, bedah makna kandungan mimpinya itu ada. Ya. Kemudian salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Ada punya seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Jadi memang zaman dulu ada orang yang bermimpi baik, ada yang bermimpi buruk, kemudian ditakwil oleh Nabi Yusuf dan itu betul-betul terjadi. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan idza ra'a ahadukum ar-ru'ya al-hasanah falyufassirha. Jika kalian mengalami mimpi yang baik, maka carilah artinya. Ya. Wal yukhbir biha. Kemudian boleh ceritakan mimpi yang indah itu kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang bukan buruk peranginya, bukan orang yang hasad, orang yang dengki, bukan. Jadi boleh cerita pada orang-orang yang baik. Wa idza ra'a ar-ru'ya al-qabihah. Jika kalian mengalami mimpi yang buruk, qabih, yang tidak baik, fala yufassirha wala yukhbiru biha. Maka enggak usah ditakwil, digoleki artine. Ya. Dan jangan diceritakan kepada orang lain. Nah, ini ada perintah ya, larangan juga dari Rasulullah SAW. Kalau mimpi baik, boleh silakan. Teko nang kiai, mimpinya apik kayak ngene iki, maksudnya gimana? Nah, itu boleh.
Kalau mimpi buruk bisa rasa. Nanti masalahnya apa? Urung terjadi wis kemudian sih. Itu ya. Ngimpi mati mamane gitu. Terus ceritake orang wong sing ora seneng. Wah iya kuwi kok sesuk mati kowe. Lah repot ini. Gitu nanti. Jadi malah dipikir tenanan akhirnya terjadi. Gitu. Karena ada orang-orang yang memang begitu. Yang tidak punya harapan, negatif thinking, suudzon, pokoknya intinya pikirannya jelek tok, ning atine jelek tok, perasaannya elek kabeh pokoknya. Terjadi akhirnya. Gitu ya. Karena memang Allah juga tergantung kepada prasangka hambanya. Makanya nggak usah diceritakan, dah istighfar aja yang banyak. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak mencari takwil ataupun arti sebuah mimpi. Yang pertama, hendaklah kita bertanya kepada orang yang memang ahli di bidang takwil mimpi. Jadi memang Ustadz Kiai ini, ulama ini betul-betul menguasai di bidang ini. Orangnya cerdas, orangnya bertakwa, suci dari perbuatan keji, menguasai Al-Quran, memahami hadis Nabi, memahami bahasa Arab, ya. Termasuk adalah dia biasa memahami permisalan atau perumpamaan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Ya. Artinya orang soleh, tapi dia memang ahli di bidang itu, maka boleh. Ya, tapi kalau tanyanya kepada orang-orang yang mohon maaf tidak sholat gitu ya, belas maca Quran ora iso ditekoi, ya bahaya ini nanti. Ya. Tanyanya kepada ulama yang memang juga ulama spesialis tafsir mimpi, takwil mimpi. Ya. Dan ini jarang, tidak banyak ulamanya kayak gini itu yang mendalami khusus tafsir atau takwil arti daripada sebuah mimpi, itu jarang. Ya. Tapi kalau banyak ada silahkan tanya ke beliau. Ya. Yang kedua, orang yang menafsirkan, orang yang mentakwilkan, menerjemahkan mimpi, ya, tersebut betul-betul dia memahami kondisi si penanya, ya, supaya nanti apa? Ketika dia menyampaikan, ya, maka bisa difahami sekaligus juga orang ini nanti bisa tidak menjadikan takwil atau mimpi tersebut menjadi sesuatu yang akhirnya menjadikan orang tersebut menjadi salah penafsiran. Ya. Maka biasanya ditanya dulu terkait dengan umpamanya kalau dalam hal agama ya madhabnya, kalau umpamanya dia punya pangkat jabatan ditanya dulu. Jadi biasanya begitu, ditanya-tanya dulu. Oh, jenengan apa kerjanya, sekolahnya, atau mungkin apa madhabnya dalam agama, begitu ya, atau mungkin tempat tinggal dan lain sebagainya. Biasanya ditanya-tanya dulu begitu sebelum nanti mimpinya ditafsirkan, karena supaya nanti tidak menjadikan kesalahpahaman. Itu begitu. Kemudian orang yang menakwilkan, mengartikan mimpi tersebut, ya, maka wajib menutupi aib dan hal-hal yang tidak perlu ditampakkan atau diceritakan kepada orang lain, termasuk tidak terburu-buru di dalam menafsirkan mimpi tersebut. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ternyata menurut dia sesuai dengan keilmuannya ada keburukan nantinya, ya, tidak kemudian diceritakan kepada orang-orang yang datang. Oh, tadi si fulan baru datang ke rumah saya menceritakan mimpinya, itu nanti kayak gini buruk. Jangan. Nanti ya, dia harus menjaga amanah atau rahasia itu. Termasuk juga kalau ternyata dia menafsirkan akan terjadi keburukan, itu dia harus mengulang lagi, istilahnya gitu. Barangkali dia salah mentakwilkan atau salah mengartikan. Jadi jangan terburu-buru langsung, oh ini bahaya kamu nanti akan begini begitu, jangan. Nah, ya, itu. Nah, kemudian apa?
seorang penafsir mimpi, gitu ya, dia disunahkan mengatakan kepada orang yang menceritakan mimpi tersebut, ya, dengan menyampaikan khairon ra'aita khairon talqahu wa syarron tatawaqqahu wa khairon lana wa syarron ala a'daina walhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Kamu telah melihat kebaikan. Khairon ra'aita, kamu telah melihat kebaikan. Wa khairon talqahu, dan kamu telah mendapati kebaikan. Wa syarron tatawaqqahu, kamu telah terhindar dari keburukan. Kemudian wa khairon lana wa syarron ala a'daina, kebaikan untuk kita semua dan kejelekan untuk musuh-musuh kita. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Nah, jadi begitu, doakan yang baik-baik. Ini kalau umpamanya kita ditanya terkait dengan mimpi-mimpi itu. Kemudian ada kaidah-kaidah yang harus dipegang. Yang pertama, bahwa mimpi itu tidak memiliki pengaruh terhadap syariat agama. Karena syariat agama bersumber dari dalil dan hukum yang dihasilkan dari dalil yang sahih. Jadi kalau panjenengan mimpinya, oh kowe tak angkat jadi nabi terakhir. Wah, umpamane ngono mimpine. Maka ini tidak boleh kemudian diumumkan, aku dapat wahyu dalam mimpiku. Jadi nabi terakhir. Kan ada ya gitu orang-orang itu. Itu masalahnya. Maka tidak berpengaruh terhadap syariat ini. Orang yang walaupun dia bersumpah tenanan begitu enggak berpengaruh. Karena nabi terakhir ya sudah selesai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sejalan dengan syariat, oke, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak sejalan dengan syariat, maka jelas itu batil. Contohnya tadi itu. Karena kan sekarang zaman-zamannya orang-orang ngaku jadi nabi kan kayak gitu. Lewat mimpi, kemudian dia bersemedi di gunung, kerasukan setan, kemudian akhirnya turun gunung menyampaikan bahwa saya telah diangkat jadi nabi, mamanya begitu. Nah ini berarti itu nggak benar, karena itu bertentangan dengan syariat, dengan dalil yang sahih, ya. Itu. Kemudian ketika mimpi yang benar maka tidak akan menyelisih syariat. Tapi ketika mimpinya tidak benar maka dia akan menyelisihi syariat. Ketika seperti ini, walaupun mungkin dia dikenal orang yang soleh, duwe pesantren kah mungkin umpamanya saja, gitu ya, atau mungkin duwe pengikut sing gampang gitu ya. Tapi kalau menyelisih syariat ya salah itu tetap, gitu ya, salah, gitu ya. Maka tidak boleh diikuti. Di Indonesia itu kan apapun biasanya ada pengikutnya, sampai yang paling nyeleneh seperti apapun itu mesti ada pengikutnya ini. Jadi kalau itu menyelisih syariat, ya berarti jangan diikuti. Ya. Maka harus berhati-hati terhadap mimpi-mimpi, apalagi juga penafsiran mimpi, arti-arti mimpi yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Ya. Apalagi orang-orangnya dikenal ahli khurafat, tahayul, yang biasanya dia itu memiliki keyakinan tentang khurafat, tentang tahayul, sesuatu yang mengada-ada. Maka nggak usah dipercaya orang-orang yang seperti ini. Ya. Kemudian juga tidak boleh berlebih-lebihan di dalam mentakwil mimpi, mengartikan mimpi, ya, sehingga kemudian menjadikan orang tersebut, ya, akhirnya terjadi kesalahpahaman di dalam menerima arti mimpi itu. Maka ketika ada orang yang mentakwil mimpi, maka tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah takwil mimpi ini, sehingga menanyakan makna dan arti mimpi dari semua mimpinya di malam hari. Tidak boleh juga menghabiskan waktu untuk mengirimkan pesan di media sosial atau menyebarkan mimpi
ya seseorang ke seluruh grup di WA lah atau apalah, itu jangan. Nah, itu namanya berlebih-lebihan kalau hal kayak gini itu. Ini terkait dengan masalah tafsir atau takwil mimpi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah kita tentunya kepengin mimpinya bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu barangkali ada yang sudah pernah bertemu Rasulullah dalam mimpinya? Ya, belum ya. Nah, coba kita berusaha. Ya, salah satunya perbanyak baca sholawat. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh agar dipertemukan dengan Rasulullah di dalam mimpi kita seumur hidup sekali minimal. Kemudian yang selanjutnya, ya ketika mau tidur sesuai dengan sunnah Rasul ketika mau tidur itu. Sunnah-sunnahnya Rasulullah kita jalankan. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tentunya menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Intinya menjadi orang-orang yang bertakwa, maka dengan seperti itu mudah-mudahan kita nanti diberikan keistimewaan, ya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi kita, ya seumur hidup sekali itu minimal. Ya, insya Allah dengan seperti itu harapannya nanti Allah berkenan, ya, mempertemukan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak mungkin kalau kita ahli maksiat, banyak berbuat dosa, mimpi ingin bertemu Rasul itu jangan, ya bisa jadi mustahil lah. Walaupun itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil. Nah, ya. Tapi ketika kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik, mengamalkan sunnah-sunnah beliau begitu, maka mudah-mudahan kita nanti bisa dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi kita. Nah, sementara bagaimana kalau orang-orang yang katanya bertemu dalam alam nyata, dalam kondisi sadar gini, wallahu a'lam, karena adanya ya dalam mimpi itu. Oh, katanya lagi kayak gini langsung melihat Rasul itu, wallahu a'lam oleh itu. Kelihatannya terlalu berlebihan kalau hal itu ya. Jadi karena ada orang-orang yang katanya gitu ya, terlalu berlebih-lebihan, entah benar apa tidak, wallahu a'lam begitu, langsung gitu. Oh, saya langsung ketemu ini, ketemu itu, macam-macam sebenarnya. Oh, saya diperintahkan ini, perintahkan itu dan seterusnya. Apalagi kadang ada hoak-hoak yang biasanya kalau namanya silakan sebarkan ini, kalau tidak nanti akan begini begitu, biasanya itu hoak gitu. Dia menakut-takuti. Saya ini bertemu di makamnya Rasulullah begini begitu dan seterusnya, tolong sebarkan. Nanti kalau disebarkan dapat manfaat ini, kalau tidak disebarkan nanti dapat madorot inilah ini. Itu biasanya itu hoak gitu. Maka tidak perlu ada ketakutan kalau hal kayak gitu. Nah, itu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesempatan kepada kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.